Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video pembelajaran kali ini, Pak Syam akan menjelaskan materi matematika kelas 8 SMP bab pola bilangan. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu tentang jenis-jenis pola bilangan. Oke, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Untuk pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pastinya kalian sudah bisa kan untuk menentukan pola bilangan selanjutnya setelah 7. Akan tetapi ketika kalian disuruh untuk mencari suku ke 87 atau suku ke 100, kira-kira bagaimana? Mau ngitung satu-satu? Pastinya lama kan? Oleh sebab itu ada rumusnya untuk mencari dengan cepat suku dengan urutan yang banyak. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan 2N-1. Contoh, tentukan suku ke-87 dari pola bilangan ganjil. Langsung saja kita substitusikan ke rumusnya. Berarti U87 sama dengan 2 dikali. Nah, N-nya itu diganti 87. Berarti 2 dikali 87 dikurangi 1. Hasilnya 174 dikurangi 1 sama dengan 173. Lebih gampang dan lebih cepat kan? Selanjutnya pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di pola bilangan genap pun ada rumus cepatnya, yaitu UN sama dengan 2N. Contoh, tentukan suku ke 93 dari pola bilangan genap. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya. U93 sama dengan 2 dikali 93 sama dengan 186. Selanjutnya ada pola bilangan persegi. Coba kita amati. Di pola pertama perseginya berjumlah 1. Di pola kedua jumlahnya menjadi 4 satuan. Di pola bilangan ketiga jumlahnya menjadi 9 satuan. Dan di pola keempat jumlahnya menjadi 16 satuan. Dapat kita amati pada tabel berikut. Untuk pola bilangan persegi itu merupakan penjumlahan dari bilangan ganjil. Coba kita lihat. Untuk pola pertama berjumlah 1, pola kedua yaitu 1 ditambah 3. Pola bilangan ketiga 1 ditambah 3 ditambah 5. Pola bilangan keempat yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Dan sampai suku ke N berarti jumlahnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan ditambah 2N-1. Oke, dapat kita amati untuk suku pertama jumlah bilangannya 1, suku kedua jumlah bilangannya 4, suku ketiga jumlah bilangannya 9, suku keempat jumlah bilangannya 16. Dapat kita amati bahwa pola bilangannya dari 1 menjadi 1, 2 menjadi 4, 3 menjadi 9, 4 menjadi 16. Itu merupakan hasil dari perpangkatan dari sini. Jadi untuk mencari suku ke N bisa dicari dengan rumus N kuadrat. Jadi dari kesimpulan pembahasan kita tadi didapatkan rumus suku ke N pada pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Dan rumus jumlah bilangan ganjil adalah N kuadrat juga. Oke, langsung saja ke contoh soal. Pada pola bilangan persegi tentukan suku ke 18. Langsung saja kita menggunakan rumus yang tadi. UN sama dengan N kuadrat.
Berarti U18 sama dengan 18 kuadrat sama dengan 324. Soal nomor 2. Tentukan jumlah 25 bilangan ganjil pertama. Nah, di sini kita diminta untuk mencari jumlah 25 bilangan ganjil pertama. Berarti kita mencari jumlah dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 49. Itu sama dengan N kuadrat. Jadi 25 kuadrat sama dengan 625. Soal nomor 3. Jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 196 cm, tentukan banyak bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut. Nah, ini kebalikan dari kedua soal yang di atas ya. Jadi ini yang diketahui adalah UN-nya. Tetap kita pakai rumus UN sama dengan N kuadrat. Jadi UN-nya diketahui 196 sama dengan N kuadrat. Nah, 196 ini kita ubah menjadi 14 kuadrat sama dengan N kuadrat. Nah, kuadratnya ini bisa dihilangkan ya. Jadi N ketemu 14. Oke, selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, ini adalah bilangan persegi panjang dengan panjang 2 satuan dan lebar 1 satuan. Ini adalah pola bilangan persegi panjang dengan panjang 3 satuan dan lebar 2 satuan. Yang ini panjang 4 satuan dan lebar 3 satuan. Sedangkan yang ini adalah panjang 5 satuan dan lebar 4 satuan. Dari tabel berikut dapat kita amati bahwa pola bilangan persegi panjang merupakan penjumlahan dari bilangan genap. Jadi di pola pertama kita lihat terdapat 2 lingkaran. Sedangkan di pola kedua terdapat 6. Nah, berarti dari awalnya 2 ditambah 4 menjadi 6 dan seterusnya. Nah, terus dari suku pertama kita ketahui jumlahnya 2. Nah, bisa kita artikan 1 kali 2. Nah, 1 ini dari suku ke 1. Selanjutnya di suku kedua terdapat 6 lingkaran. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi 2 dikali 3. 2 dari suku sini ya. Yang ketiga terdapat 12 lingkaran. Nah, dapat kita jabarkan 3 kali 4. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini merupakan bilangan yang berurutan, sehingga untuk mencari suku ke N dapat kita cari dengan rumus N dikali N plus 1. Nah, jadi kesimpulan dari tabel tersebut didapatkan rumus suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Dan rumus jumlah bilangan genap adalah N dikali N plus 1. Untuk soal nomor 1, pada pola bilangan persegi panjang tentukan suku ke-14. Langsung saja kita menggunakan rumus UN sama dengan N dikali N plus 1. Berarti U14 sama dengan 14 dikali 14 ditambah 1 sama dengan 14 dikali 15 sama dengan 210. Soal nomor 2. Tentukan jumlah bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai suku ke-22. Baik, di soal diketahui bahwa pola tersebut adalah pola bilangan genap dan kita diminta untuk mencari jumlah bilangan genap dari 2 sampai suku ke-22. Nah, bilangan genap yang urutannya 22 dapat kita cari dengan
rumus 2n, yaitu 44. Sehingga dapat kita cari jumlah semuanya, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai ditambah 44 dengan rumus n dikali n plus 1. Nah, disitu suku ke 22, berarti n-nya adalah 22. Berarti 22 dikali 22 ditambah 1 sama dengan 22 dikali 23 sama dengan 506. Lanjut ke soal nomor 3. Jika suku ke n pada pola bilangan persegi panjang adalah 9702 cm, tentukan banyak bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut. Baik, dari rumus pola bilangan persegi panjang, yaitu n dikali n plus 1, itu merupakan dua bilangan yang keduanya merupakan bilangan berurutan. Jadi kita harus mencari bilangan asli berurutan, yaitu n dan n plus 1, yang ketika dikalikan hasilnya adalah 9702. Nah, jika kita amati 9702 pastinya tidak lebih dari 100 dikali 99, karena 100 dikali 99 adalah 9900. Berarti bilangannya kurang dari 100. Maka kita coba 98 dikalikan dengan 99. Ketika 98 dikali 99 hasilnya adalah 9702. Percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa n-nya adalah 98, atau banyak suku pada pola bilangan persegi panjang tersebut adalah 98. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Nah, dari pola bilangan tersebut dapat kita amati bahwa pola bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, semisal saya punya dua pola bilangan segitiga dan saya gabungkan. Nah, ketika dua pola bilangan segitiga kita gabungkan, maka akan terbentuk pola bilangan persegi panjang. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke n pada pola bilangan segitiga adalah setengah dari rumus pola bilangan persegi panjang, atau UN sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Langsung saja ke contoh soal nomor 1. Pada pola bilangan segitiga, tentukan suku ke-12. Langsung kita gunakan rumus UN sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Berarti U12 sama dengan 12 dikali 12 ditambah 1 per 2. U12 sama dengan 12 dikali 13 per 2 sama dengan 78. Contoh soal nomor 2. Jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 1275 cm, suku keberapakah itu? Langsung saja kita menggunakan rumus UN sama dengan n dikali n plus 1 per 2. 1275 sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Nah, untuk menghilangkan 2, kita kalikan 1275 dengan 2, hasilnya adalah 2550. Jadi n dikali n plus 1 sama dengan 2550. Nah, dari sini kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan
cara seperti soal pada persegi panjang tadi ya. Misalkan N sama dengan 50, maka 50 dikali 50 ditambah 1 sama dengan 2550. Nah, hasilnya benar kan? Kita coba mensubstitusikan 50 ke rumus UN. UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. UN sama dengan 50 dikali 50 ditambah 1 per 2. UN sama dengan 2550 per 2 sama dengan 1275. Jadi hasilnya terbukti sesuai yang diketahui di dalam soal. Dan yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Jadi di kelas 7 dulu sudah kita pelajari ya bagaimana cara menentukan bilangan Pascal. Nah, ini ada pola bilangan Pascal dari baris pertama sampai baris kelima. Di pola bilangan Pascal ini kita nanti diminta untuk mencari jumlah bilangan pada sebuah baris. Kita amati di baris pertama jumlah bilangannya adalah 1. Di baris kedua jumlah bilangannya adalah 2. Di baris ketiga jumlah bilangannya adalah 4. Di baris keempat jumlah bilangannya adalah 8. Dan di baris kelima jumlah bilangannya adalah 16. Dari tabel berikut dapat kita amati bahwa jumlah bilangan dari setiap baris berpola dikalikan 2 ya. Nah, kita lihat pola bilangannya ini. Nah, di baris pertama ini jumlah bilangannya adalah 1. Jadi bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya 1 kan. Nah, 2 pangkat 0 ini sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Nah, 1 ini dari mana? 1 ini dari urutan barisnya. Selanjutnya di baris kedua jumlah bilangannya 2, berarti 2 kan 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1. 2 ini dari urutan barisnya dan seterusnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus pola bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N-1. Langsung saja ke contoh soal. Nomor 1, tentukan jumlah baris ke-7 pada pola bilangan Pascal. Langsung saja kita menggunakan rumus UN sama dengan 2 pangkat N-1. Berarti U7 sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 1. U7 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Soal nomor 2. Pada pola bilangan segitiga Pascal, baris keberapakah yang jumlahnya 512? Kita menggunakan rumus UN sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, di situ yang diketahui adalah UN-nya. Maka UN adalah 512 sama dengan 2 pangkat N-1. 512 ini selanjutnya harus kita ubah menjadi 2 pangkat berapa? Nah, 512 adalah 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, di situ bentuknya sudah sama ya, pembilangnya adalah 2. Jadi 2-nya bisa kita hilangkan sehingga menjadi 9 sama dengan N-1. Maka N sama dengan 9 plus 1 sama dengan 10. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kalian dapat terus update di channel Pak Syam dan video ini dapat bermanfaat untuk semua.
Bagi sobat belajar, tetap semangat belajar di masa pandemi ini, karena jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.